Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Begitu juga dengan Prof. Henry dan Pak Ivan. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Mohon izin, saya Dwi Ciptaningrum, mahasiswi Pendidikan Bahasa, Program Magister 2020, akan memaparkan salah satu topik yang ada di filsafat ilmu, yaitu prinsip-prinsip dan prosedur penelitian ilmiah. Dan sebelum saya mengawali sebuah presentasi, izinkan saya untuk menampilkan sebuah quotes ya yang berisikan penelitian adalah menciptakan pengetahuan baru. Neil Armstrong. Nah, dari quotes berikut ini dapat kita simpulkan bahwa munculnya pengetahuan baru ya yang dapat memecahkan sebuah masalah atau temuan, seseorang dapat melakukan sebuah tindakan penelitian ilmiah. Nah, apa sih penelitian ilmiah itu? Oke, di sini saya memaparkan dua sumber, yaitu menurut Surjono Sukanto, beliau memaparkan bahwa penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten, dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya. Sedangkan menurut Muhammad Shalih Lubis dalam bukunya yaitu Filsafat Ilmu dan Penelitian, di sana beliau mengemukakan bahwa penelitian ilmiah adalah penyelidikan yang sistematis, terkendali, empirikal, dan kritikal, dan proposisi yang hipotesis tentang hubungan-hubungan yang dianggap ada aturan fenomena alamiah. Oke, selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip penelitian ilmiah. Di sini saya menaruh sebuah sumber yaitu dari René Descartes dalam karyanya Discourse on Method. Ya, dikemukakan bahwa prinsip-prinsip metodologi yaitu di sini ada beberapa saya cantumkan. Yang pertama adalah membicarakan masalah ilmu pengetahuan diawali dengan menyebutkan akal sehat atau common sense yang pada umumnya dimiliki oleh semua orang. Nah, dalam hal ini kita bisa mengetahui bahwa cara berpikir seseorang mempunyai cara pandang yang berbeda-beda, mempunyai kapasitas pengetahuan dan cara berpikir yang berbeda-beda. Yang pertama, ya sudah. Yang kedua, menjelaskan kaidah-kaidah pokok tentang metode yang akan dipergunakan dalam aktivitas ilmiah maupun penelitian ilmiah. Nah, dalam hal ini di mana seorang peneliti sebelum melakukan sebuah penelitian harus mengetahui dulu nih prinsip-prinsip dan prosedurnya itu seperti apa sih dalam menjalankan sebuah atau melakukan sebuah penelitian ilmiah agar semuanya berjalan dengan baik, seperti tadi dikemukakan oleh beberapa sumber bahwa penelitian ilmiah itu adalah bersifat sistematis gitu, teratur, berurut, dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu adalah menyebutkan beberapa kaidah moral yang menjadi landasan bagi penerapan metode, di mana dalam penelitian ilmiah ini seorang peneliti ya tidak terlepas dari nilai-nilai moral, nilai-nilai agama dan undang-undang yang ada di negaranya, di mana tidak terlepas dari pakam hal tersebut. Dan yang keempat adalah menegaskan pengabdian dan kebenaran yang acap kali terkecoh oleh indera, di mana sebagai seorang peneliti harus benar-benar bisa meyakinkan bahwa apa yang sudah dikerjakannya, apa yang sudah diteliti ya dalam menghasilkan sebuah pengetahuan baru bisa benar-benar terbukti dan juga bermanfaat untuk orang banyak. Selanjutnya kita masuk ke prosedur penelitian ilmiah. Di sini ada 7 poin ya. Yang pertama adalah mencari, mengidentifikasi, menyusun latar belakang, serta merumuskan masalah yang akan diteliti. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa seorang peneliti ya bisa melakukan sebuah penelitian dikarenakan adanya sesuatu hal yang memang menurutnya kurang pas atau mungkin merasa ada yang kurang, maka sesuai niatnya, keinginannya peneliti ingin melakukan sebuah penelitian lebih mendalam lagi, atau mungkin peneliti merasakan sebuah masalah atau kendala ketika melakukan sebuah pengajaran misalnya, lalu peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan pengetahuan baru supaya bisa memecahkan hal tersebut.
Nah, yang selanjutnya di sini setelah mencari lalu mengidentifikasi ya, lalu menyusun latar belakang. Nah, dalam latar belakang ini yang saya pahami yaitu ada 3 poin besar yang harus ada di latar belakang ya, atau background of study yang biasa kita dengar dalam bahasa Inggris ya. Yang pertama itu adanya sebuah fakta. Nah, faktanya itu kembali lagi ke masalah yang ditemukan. Fakta apa sih yang ditemukan? Yang kedua adalah adanya masalah yang ada di sekelilingnya, dalam arti setelah adanya fakta dia menemukan sebuah masalah, lalu masalah tersebut berupa apa, dan harus dijelaskan di latar belakang ini dengan sejelas-jelasnya, karena akan berpengaruh pada poin-poin selanjutnya dalam kerangka penelitian ilmiah. Nah, yang ketiga itu adalah problem solvingnya, pemecahan masalahnya, yaitu dimana selain kedua poin tadi terdapat problem solving atau pemecahan masalah dari hal tersebut. Nah, yang selanjutnya itu adalah merumuskan masalah, di mana poin ini merupakan poin penting dari merumuskan masalah atau dikerucutkan masalah yang ingin diteliti, karena akan berdampak juga dengan kerangka atau poin-poin selanjutnya yang akan ingin dijabarkan. Yang kedua adalah merumuskan tujuan serta kegunaan penelitian. Oke, jadi sudah masalahnya sudah dirumuskan, lalu sekarang yang dirumuskan adalah tujuannya. Tujuannya apa sih melakukan penelitian ini? Jadi semua agar lebih terarah. Dan serta kegunaannya atau signifikan ya, bisa kita cantumkan ya. Lalu yang ketiga adalah merumuskan hipotesa ya. Jadi si peneliti mempunyai kewenangan ya, mempunyai hak untuk membuat sebuah kesimpulan sementara terhadap penelitiannya. Dan yang keempat adalah mengumpulkan data. Nah, dalam hal ini pengumpulan data, oke. Dalam hal ini sumber yang saya dapatkan bahwa setelah masalah penelitian dirumuskan, perlu dipikirkan cara pengumpulan datanya dan instrumen yang dipakai untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik. Maka haruslah sudah dibuat desain penelitiannya sesuai dengan metodologi penelitian yang lazim dan dapat diterima. Dan selanjutnya adalah mengolah data yang dikumpulkan. Oke. Nah, data yang telah terkumpul hendaklah atau baiknya diolah sesuai dengan desain penelitian yang telah ditetapkan. Jadi semuanya runtun sesuai dengan desain penelitian sebelumnya. Seperti itu. Lalu adanya kegiatan menganalisis data dan merumuskan hasil penelitian. Oke. Setelah menganalisis menggunakan statistika atau secara statistik dan merumuskan hasil penelitiannya. Sebelum nanti yang terakhir yaitu menyusun laporan penelitian atau menulis sebuah laporan, di mana si peneliti setelah melakukan penelitian ilmiah diwajibkan ya untuk menulis sebuah laporan penelitian guna mempermudah dalam pemecahan masalah tersebut atau munculnya pengetahuan baru kepada para pembaca atau orang yang membutuhkan. Nah, dalam penulisan laporan penelitian ya pastinya sudah ada kaidah-kaidah tertentu yang mengacu pada pembuatan atau penulisan laporan penelitian, di mana bahasa bisa dijadikan salah satu sarana dalam penyampaian informasi kepada pembaca atau orang yang membutuhkan, yang mana didukung oleh matematika dan statistika seperti itu. Dan selanjutnya ini saya berikan contoh kerangka pada penulisan ilmiah. Ini salah satu penelitian kualitatif mengenai sebuah analisis tes sumatif ya. Ini contohnya biasanya penelitian ilmiah, bukan biasanya ya, tapi memang penulisan ilmiah ya diawali dengan abstrak atau abstraksi ya, di mana terdapat dua bahasa. Yang pertama adalah bahasa nasional di mana seorang peneliti itu tinggal. Yang kedua adalah bahasa internasional. Nah, ketika disertakan bahasa nasional di mana untuk mempermudahkan orang-orang di sekitarnya ya untuk membaca kesimpulan atau konklusi pada penelitian tersebut atau ringkasan hasil penelitian ya.
Nah, kalau untuk yang bahasa internasional itu adalah untuk memudahkan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di luar negeri sana ya. Terlebih lagi ketika kita mempunyai bahasa yang berbeda, lalu kita jembatani dengan bahasa internasional. Dan yang kedua adalah acknowledgement, atau sebuah kata pengantar atau sambutan, ya. Yang ketiga ada table of contents atau daftar isi, dan yang keempat ada list of tables. Ini mempermudah pembaca untuk mengetahui tables apa aja sih yang akan dihidangkan di sana di penelitian tersebut atau di penulisan karya ilmiah atau penulisan ilmiah. Dan selanjutnya ini ada 5 chapter atau 5 bab. Ini mohon izin, ini saya lampirkan berbahasa Inggris. Bab pertama atau bab 1 adanya introduction atau pendahuluan. Nah, karena ini berkaitan dengan kualitatif, maka ada 6 poin di sini, dan biasanya ada perbedaan ini ya, ada perbedaan kerangka penulisannya berdasarkan judul atau masalah yang akan diteliti. Pertama adalah background of study atau latar belakangnya. Lalu ada identification of problem, setelah diketahui latar belakang, lalu dirucutkan kembali menjadi identifikasi. Lalu ada limitation, ya, ada limitation of problem. Kalau limitation ini biasanya lebih spesifik lagi, limitnya pembatasannya ke ranah apa, ke pembahasan apa. Lalu adanya formulation, adanya pertanyaan-pertanyaan yang akan dimunculkan di penelitian tersebut. Lalu ada objektif, tujuannya, dan ada significance of study. Ini manfaatnya lebih pada hasil akhir setelah penelitian ini. Biasanya apa sih manfaatnya dari penelitian yang akan dikerjakan oleh si peneliti? Nah, yang kedua di bab 2 ini ada theoretical framework atau biasa di bab 2 adalah pembahasan ya. Nah, karena ini berkaitan dengan tes sumatif, maka si peneliti ini mencantumkan dari hal yang general terlebih dahulu ke yang lebih khusus atau lebih spesifik ya, seperti ini. Dan juga ada format-format tertentu dalam penggunaan atau cara penulisannya yang lebih mengkerucut kembali. Lalu selanjutnya ini rincian dari bab 2 tadi. Lalu di bab 3 ya ada research methodology. Ini seperti metodologi penelitiannya seperti apa ya, dimulai dari place and time, tempat dan waktunya, metodenya, populasi dan sampelnya, lalu ada teknik pengambilan atau pengumpulan datanya, lalu instrumennya, lalu dan diakhiri dengan teknik analisis datanya seperti apa. Setelah bab 1 sampai bab 3 sudah, kita masuk ke bab 4 ya, atau bab intinya ini yaitu research findings, di mana peneliti menganalisis sebuah data atau mengolah data dari bab 4 ya. Di sini ada data description, ada data analisis, dan data interpretation, di mana data-data dihidangkan bisa menggunakan manual, bisa juga dengan menggunakan komputerisasi, dan juga bisa dalam bentuk aplikasi yang ada seperti itu. Dan yang terakhir adalah di bab 5 conclusion and suggestion, di mana si peneliti memberikan menghidangkan sebuah konklusi atau sebuah kesimpulan dari hasil penelitiannya. Dan dari penelitian ini baiknya peneliti memberikan kesimpulan menggunakan bahasanya sendiri, di mana peneliti tidak memindah alihkan statement yang sudah dijabarkan di bab 1 sampai bab 4 ya ke dalam konklusi. Itu namanya memindahkan redaksi yang ada di bab 1 sampai bab 5 ke konklusi. Nah, di bab 5 ini baiknya peneliti menyimpulkan apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah didapat dari hasil penelitian ilmiah tersebut dengan menggunakan bahasanya si penulis. Dan yang terakhir adalah suggestion, saran-saran apa aja sih dari hasil penelitian tersebut, maka peneliti bisa menjabarkan di suggestion. Dan setelah bab 5, maka di akhir ada bibliografi atau references ya, atau daftar pustaka, dan appendixes atau lampiran-lampiran. Nah, lampiran-lampiran ini adalah sebagai penguat saja, sebagai bukti bahwa
penelitian ini mungkin dilakukan di daerah mana, atau di wilayah mana, atau di sekolah mana, atau sumber ajar apa gitu dalam bentuk gambar, atau mungkin merujuk pada bab 4, yaitu hasil analisis data yang digunakan pada sebuah aplikasi misalnya, seperti itu. Lalu oke, kita akhiri dengan kesimpulan. Saya mendapatkan 3 poin dari materi ini. Yang pertama adalah penelitian dilakukan tidak hanya adanya masalah yang ditemukan, tetapi juga dapat dikarenakan adanya niatan seorang peneliti yang ingin meninjau lebih jauh atau mendalam dari apa yang ditemukannya. Dan yang kedua, dalam penelitian ilmiah dilaksanakan dengan cara sistematis dan sesuai dengan prinsip-prinsip serta prosedur yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, hasil akhir dari sebuah penelitian ilmiah yaitu munculnya pengetahuan baru yang mana dapat digunakan sebagai pemecahan masalah dari kendala atau kesulitan yang ditemukan sebelumnya. Baik, demikian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.